Kalau menurut antum berapa lama nih? Kemungkinan eskalasi yang sekarang nih berapa lama? Nggak bisa kita prediksi. Kalau bisa dibilang ini akan lebih panjang, nggak bisa selesai dalam hitungan bulan. Dari eskalasi ini ke Indonesia ada nggak? Menurut saya potensi yang akan sangat clear kalau kita dalam konteks ekonomi, dolar tampaknya akan terus melesat naik. Dan yang khawatirnya kita diminta berpihak. Dalam arti sama Amerika. Kita gara-gara mau ngambil utang IMF aja kita dolar tiba-tiba 18.000. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi Amerika udah mengatakan dia siap kemudian memperlebar perang ke kawasan Pasifik. Kita nggak ikutan padahal ya, tapi dia ajak-ajak ya. Malaysia, kenapa kemudian tankernya bisa keluar dari Iran Ya. dan bisa pulang pergi? Iran keluar masuk Iran lewat lobby Hamas. Kok bisa lewat pihak bisa keluar dari Hormuz? Kan jauh banget. Malaysia tapi dolarnya dinaikin nggak di Malaysia? Malah menguat sekarang. Nah itu gimana sih? Ringgit. Kayaknya semua baik-baik aja bagi mereka sih sepertinya dengan melakukan. Jadi sepertinya mereka tuh menguasai, kayak punya orang dalam di polisi dunia. Dan bagaimana mengadilinya pun belum ada solusinya. Beberapa negara udah mengecam mereka sebagai penjahat perang kan? Iya. Tapi tetap nggak bisa ngapa-ngapain guys. Nah ini mungkin di waktunya eranya teman-teman semua nih anak-anak Gen Z untuk kemudian di pemimpin. Jangan malu untuk belajar politik. Kalau politik dipegang sama orang-orang yang nggak amanah, Betul. selesai. Bang, kalau sekarang ini bahasanya bagaimana sudut pandang Eropa dengan perang ini? Mereka masih menunggu ngintip doang? Nah, Jadi penonton dulu atau gimana? Nah ini menarik ya, karena di beberapa waktu lagi ada pertemuan NATO di Turki, di Ankara, dan ini menarik karena Trump direncanakan akhirnya akan hadir. Hadir dia situ? Direncanakan, infonya akan hadir di pertemuan NATO. Ya bagaimana? Dia negara terbesar di NATO ya kan. Dan ini akan semakin menarik pertemuan ini karena dia akan bertemu dengan Eropa yang selama ini udah menjaga jarak sama Amerika Serikat. Contohnya? Perancis. Okay. Perancis menarik ya. Perancis ini dia termasuk agak moderat dia dalam respon isu penutupan Hormuz. Perancis termasuk yang menolak NATO dan Uni Eropa dimanfaatkan oleh Donald Trump untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz secara militer. Gitu. Perancis termasuk negara yang menolak. Perancis lebih mendahulukan peran untuk membuka Hormuz dengan jalur diplomatik, tidak dengan kekerasan. Bikin perdamaian aja gitu maksudnya? Iya. Kita perlu melakukan pendekatan langsung kepada Iran. Nah. Dan ini kan kalau kita lihat Perancis ini negara sekutu Amerika Serikat, dia negara NATO, seharusnya kan secara umum framing dia nggak lebih dari Gedung Putih seharusnya. Iya. Tetapi Perancis termasuk yang tidak mau dimanfaatkan. Jadi dia nggak mau ikut gaya bermainnya Amerika. Dia nggak mau ikut gayanya Amerika. Inggris juga, walaupun dia punya hubungan yang sangat jelek dengan Iran ya kan, dia juga kontra sama RGC, tapi sampai sekarang Inggris itu juga tidak melakukan tindakan ofensif. Tadi dia mau ngirim kapal militer ke Iran, tetapi kemudian banyak dikritik di internal Inggris bahwa itu hanya semakin memperkeruh situasi di Hormuz, dan itu kita sama saja seperti di bawah underbownya Amerika Serikat. Tapi kayaknya dengan adanya sosial media sekarang membantu ya akses informasi ya. Iya. Tuh, kalau dulu mungkin kita nggak tahu posisi gimana, gampang dibohong-bohongin orang. Iya. Sekarang tentunya juga orang udah pada tahu guys. Jadi ini Prancis akhirnya memutuskan untuk nggak sepakat sama Trump bukan karena kedatangan presiden kita kan, bukan siapa tuh dia nego presiden kita kan, bukan yang harus ada. Seskap juga hadir loh. Apa? Seskap juga hadir juga. Bisa jadi ada teleponan. Mungkin gara-gara lobby itu siapa tahu jadi. Iya, bisa jadi kan, kita juga suzon juga, husnuzon juga guys, siapa tahu ada impactnya. Oh gitu. Kalau Perancis sepertinya nggak mau ikutan. Iya. Kalau di Timur Tengah sendiri? Nah, Timur Tengah ini terbagi sekarang. Terbagi ya. Kalau kita lihat kan ada negara Dewan Kerjasama Teluk ya. Ada 6 negara di situ, Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, kemudian Qatar dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sebagian besar sekarang negara-negara Teluk lebih berkompromi dengan Iran. Oke. Kayak gitu. Saudi misalkan ya, kan tidak lagi dijadikan serangan basis oleh Iran. Oleh Iran. Pangkalan-pangkalan militer yang ada di Amerika Serikat yang ada di Saudi kan tidak diserang. Karena kalau informasinya yang kita dapat, Saudi termasuk protes sama Amerika Serikat. Karena dia pertama tetap memaksa perang ini berlanjut dengan Iran. Masalahnya itu kan perang itu terjadi di depan pagar Saudi. Yang pasti dampak serangan itu bisa terjadi kepada Saudi. Gitu. Ya, makanya Amerika Serikat dulu ada punya misi namanya itu kan freedom
Freedom Project ya kan, yang dia Amerika Serikat ingin betul-betul masuk ke Selat Hormuz untuk mengamankan kapal-kapal. Project Freedomnya Amerika Serikat itu menariknya diprotes sama Saudi. Kenapa diprotes? Karena kata Saudi ini sebenarnya akal bulus Amerika doang. Dia pengen masuk untuk menyelamatkan kapal-kapal, tapi sebenarnya dia nanti akan belok ke Abu Dhabi untuk membangun pangkalan militer tercanggih Amerika Serikat dan Israel di Uni Emirat Arab. Tapi emang kroninya tetap negara itu juga ya guys ya. Masalahnya Saudi sama Uni Emirat Arab lagi ngakur. Ya kan, Saudi lebih berpikir lebih baik Hormuz dikelola oleh Iran ketimbang oleh Uni Emirat Arab. Bayangin. Lebih ini lagi ya. Ya bayangin. Padahal itu sama-sama negara teluk loh, sama-sama negara Sunni. Kata Saudi lebih baik ini dikelola oleh Iran tuh yang Syiah ketimbang Uni Emirat Arab. Karena lagi ribut dia di Sudan. Ya sekarang gini guys ya. Di perpolitikan ini banyak hal unik yang ya mungkin ya. Ini diawali dari Palestina. Banyak fakta yang terbuka. Ada satu golongan Islam yang kerjanya sepakat dengan apa kata-kata Israel. Zaman dulu waktu memberontak sama Turki kan tidak ada jihad selain bersama Inggris. Waktu Libya anti Israel sepakat itu kalau misalnya orang Israel Libya digituin gitu karena pandangannya melenceng. Irak dibilang Islamnya mendekati ateis. Pokoknya semua yang melawan Israel dibilang begitu ada aja. Hamas dibilang Syiah. Nggak boleh bilang di Syiah gitu. Yang diurusin tuh justru yang menolak Israelnya. Waktu kemarin Iran serangan sama Israel, dia malah nyerang Iran gitu ya. Ya walaupun Iran Syiah gitu ibaratnya, tapi mereka nggak pernah komentar tuh mau nggak pernah ngecam Israel, nggak pernah saya dengar ngecam Israel untuk nutup Aqsa dicam aja nggak pernah dia ngomong. Itu yang saya bingung. Nah ini ada ketika dibilang katanya ini sama-sama Arab nih Emirat atau sama Saudi ributin. Ya iya lagi gampang banget sih ngobrolinnya sama tim Netanyahu ya ribut sendiri sekarang. Jadi jatuhnya sekarang ini kalau orang lihat secara politik ya agama Islam cuma pragmatis juga untuk kepentingan dia ya. Betul. Tapi lebih kemana nih? Kalau Saudi ada kemungkinan lepas kongsi, kalau Emirat jauh. Pertama gini, negara-negara teluk secara umum tidak ingin perang ini besar. Karena mereka lebih memastikan bagaimana mega proyek ekonomi mereka itu berjalan ketimbang perang. Gitu, dan ini juga sesuai keinginan Cina. Ya. Kenapa? Karena gini, perang akan membakar semuanya. Ya. Merugikan semuanya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak akan menjadi pemenang. Maka negara-negara teluk tuh lebih mencoba menahan diri sebenarnya agar tidak terjadi eskalasi. Saudi dan Qatar sekarang bahkan mendorong terjadinya negosiasi. Ya, Qatar misalkan berkali-kali dihubungi oleh Iran agar bisa ikut membantu mediasi. Ya, antara Amerika Serikat dengan antara Iran dengan negara teluk dan Iran dengan Amerika Serikat gitu. Karena gini, negosiasi itu apalagi ini kepentingannya kompleks, nggak mungkin melibatkan satu negara, nggak mungkin cuma Pakistan. Kalau dulu perjanjian nuklir 2015 terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat, itu negara yang banyak yang terlibat. Ada Jerman, ada Uni Eropa, ada Cina, ada Rusia. Oh gitu? Iya, kan terjadi kesepakatan dulu. Akhirnya Iran itu menyerahkan uraniumnya ke Rusia 2015. Masih ally. Iya, nah, terus? Gitu. Nah, problemnya di eranya Trump, dia melabrak semua konsep gaya diplomasi yang melibatkan banyak negara atau multilateral. Dia bahkan maunya tuh dia langsung direct, one by one. Tidak mau negara asing itu terlibat banyak. Padahal kayak Rusia kan sudah menaruhkan diri menjadi mediator. Yeah. Cina dan juga negara Arab menaruhkan diri jadi mediator. Tapi kan cuma Pakistan nih yang dijadikan tempat mediasi. Yang Pakistan itu juga mungkin juga masalahnya juga debatable. Karena bagi Iran dia dekat sama Amerika. Pakistan. Tapi kalau dari sisi ibaratnya yang bukan dari sisi ini ya, dari sisi girohnya, leluhur segala macam kan lebih dekat ke sama-sama Islam walaupun beda Islamnya. Islam kan, dan mereka juga perbatasan jangan lupa. Karena gini, kalau kebetulan tesis saya itu S2 itu negosiasi Rusia dan Turki untuk konflik Suriah. Karakteristik negara-negara Timur Tengah kalau lagi konflik itu memang kalau diplomasi harus melibatkan negara-negara kawasan, negara-negara sekitar. Mustahil itu terjadi tanpa melibatkan negara kawasan. Contoh dulu Rusia sama Amerika berupaya ketemu untuk menyelesaikan masalah di Suriah.
Itu kan sama-sama superpower nih, satu Eropa, satu Amerika. Lah negara kawasannya mana? Nggak dilibatkan kan? Makanya kan nggak jalan. Baru ketika Turki masuk, negara yang berbatasan dengan Suriah, itu baru kemudian terjadi relatif ada upaya perang itu mencoba menjadi reda untuk menjalin perdamaian gitu. Karena ada kepentingannya juga. Ada kepentingan dan orang lebih percaya sama orang-orang di kawasan lokal ya. gitu. Ketimbang ini dua-duanya bule, bukan etnis kita, agamanya nggak sama kita pula, tiba-tiba ngatur kita. Begitu juga dengan Iran. Menurut saya, Pakistan nggak bisa sendiri. Harus didampingi Qatar, harus didampingi Turki, harus ada Uni Eropa, ada Rusia, ada Cina. Untuk memastikan, jadi Iran juga merasa nggak sendiri. Iya. Karena Pakistan dengan segala hormat kita bukan negara superpower. Cuma negara netral aja. Negara netral saja. Dan perannya hanya sebagai fasilitator bukan mediator. Ya. Kalau kita selama ini ya. Nah, jadi perlu ada keterlibatan negara-negara lain. Contoh Rusia, Cina gitu. Problematikanya Trump tidak mau kayak begini. Makanya kan dia bahkan sekarang mau ketemu Mojtaba Khomeini langsung. Ini aduh bapak-bapak tua ini awalnya nyerang Iran karena mau perang sama Cina. Cina diancam-ancam ekonominya. Ya, kemudian nyerang Iran karena Iran sebelah sama Cina dan juga lumbung bahan bakarnya Cina, maka diserang Irannya. Ternyata diserangnya kagak bisa menang. Tetap aja ngeyel, belum menang juga. Akhirnya kemana? Dia ke Cinanya langsung gitu kan, ibarat gitu kan. Sekarang Irannya nggak bisa ngomong, dia mau ngomong langsung sama Mojtaba. Pantesan kemarin wartawan katanya lu udah menang, kok belum bisa menang juga? Ngambek ya, ini dia. Jadi udah kelihatan guys, ini status dramanya udah kelihatan. Kalau menurut antum berapa lama nih kemungkinan eskalasi yang sekarang nih, berapa lama? Sampai berat gak? Nggak bisa kita prediksi. Nggak bisa, ini udah. Ini anomali ya? Iya, kalau bisa dibilang ini akan lebih panjang. Nggak bisa selesai dalam hitungan bulan. Gitu. Karena gini, kalau kita lihat perang antara Iran sama Irak aja itu 8 tahun. Yang dulu Iran itu nggak punya reaktor nuklir, dia nggak punya proksi, hubungannya sama Rusia sama Cina itu juga nggak begitu kuat seperti sekarang. Itu aja dulu bisa 8 tahun. Apalagi sekarang nih perangnya. Ini perang kalau sekarang hanya hitungan 3 bulan itu masih sangat kecil. Kalau dulu kan belum ada sosmed satu, digital masih belum sebagus sekarang. Jadi mungkin panjang juga biaya yang keluar juga nggak sebanyak. Kalau sekarang mungkin dulu setahun perang itu kayak dipakai di saat sekarang sebulan perang kali biayanya. Soalnya gini, Iran sekarang tuh beda dengan Iran tahun 80-an. Iran sekarang itu dia lebih coba memperkuat faktor militer, sains dan ilmuwan dia, karena dia berkaca dalam perang Irak itu. Dalam perang Irak itu kan bisa dibilang dia habis-habisan untuk kewalahan. Dan disitulah dia kemudian mulai melakukan modernisasi alutsista kan sampai sekarang kayak gitu. Jadi dia sekarang tuh lebih pede. Makanya kan sekarang serangan Iran kepada Israel itu bentuk menantang. Saya nggak takut tuh sama Amerika. Gitu. Saya nggak takut tuh sama Israel. Dulu kan Iran itu perang masih pakai proksi, dia Hizbullah yang nyerang, Houthi yang nyerang. Tapi sekarang udah direct kan? Gitu. Nah itu udah tapi proksi juga tetap melawan. Boleh tetap juga melawan gitu. Tapi kan gini, proksi Iran tuh juga kan pasti kan mengalami kelemahan. Hizbullah kan udah terlibat perang udah sejak lama sama Israel. Dia pasti juga ada mulai agak lemahnya lah. Dan makanya kemudian kan sekarang Iran tuh turun gunung lah untuk melakukan serangan kepada Israel. Kedua, sejauh mana perang ini bisa berlanjut tergantung dari tidak adanya poin-poin baru yang akan disampaikan Trump dalam negosiasi. Bukannya Trump selalu konsisten ngasih poin baru? Nah itu tadi masalahnya kenapa Iran ini nggak langsung neken kesepakatan negosiasi? Karena detik per detik, jam per jam, minggu per minggu itu klausul Trump itu selalu berubah-ubah. Bisa tiba-tiba ada punya ide baru gitu ya? Kan kita gini, kita bisnis aja nih, kan MOU-nya jelas nih. Ini barang kalau harganya segini, udah segini, nggak berubah-ubah ya kan? Ada deal. Ini perbedaan Amerika Serikat dan Iran, ini selalu berbeda ubah-ubah nih. Contoh yang terbaru. Misalkan Trump meminta Iran itu hanya boleh punya 1 fasilitas nuklir dari 3. Natanz, Fordo, sama Isfahan. Dia sekarang cuma minta 1. Dulu MOU ini nggak pernah ada sampai sini, sampai menentukan harus 1. Ya kan? Itu poin baru, ya kan? Gitu. Kemudian misalkan sekarang Netanyahu meminta Amerika Serikat agar dalam poin kesepakatan itu ialah ada kesepakatan bahwa Iran itu tidak boleh membantu Hizbullah. Ya satu kesepakatan nggak boleh nyerang Beirut, tapi bilang kesepakatan nggak boleh bantu Hizbullah. Berarti kalau udah ada kesepakatan itu dia niat banget kayak menyerang Afghanistan. Iya, gitu.
Nah ini kayaknya memang agak lama ya, karena kayaknya ini debat kusir. Betul. Debat kusir banget. Karena bagi Trump ini nggak kemenangan bagi dia. Win-win solution itu bukan kemenangan. Kalau dengan situasi yang sekarang ini bahkan Obama masih lebih baik. Gitu. Obama dapat uraniumnya Iran, walaupun ditaruh di Rusia. Sampai sekarang tuh dipegang di Moskow. Makanya sekarang Putin meminta, udah Iran kan sudah saya pegang nih uranium rendah kamu. Udah sekarang serahkan aja lah uraniumnya kepada saya, kepada kami agar kami jaga. Putin kan udah minta kayak gitu. Nah di eranya Obama itu uranium sempat berpindah ke uraniumnya Iran ke Rusia. Kalau sekarang kan enggak. Kesepakatannya yang sekarang diinginkan oleh Iran, uranium masih mereka pegang, tapi memang tidak akan mereka buat sebagai senjata nuklir. Tapi kan tetap dipegang nih barang. Kita nggak bisa jaminan Iran juga akan nggak bikin senjata nuklir kalau dia terancam. Berarti Amerika ada sisi rasa tidak percayanya dengan Iran. Iya. Ya jelas lah musuhnya. Iya gitu. Nah ini makanya kenapa Trump itu belum menaikkan kesepakatan dengan Iran, karena MOU yang sekarang itu menguntungkan bagi Iran. Dia kan pasti akan menghadapi serangan dari Partai Demokrat bahwa kesepakatan Anda itu sangat buruk. Obama jauh lebih baik. Dan ini kan Obama musuh politik dia, Partai Demokrat. Gitu. Nah, ini yang kemudian susah ditekan oleh Donald Trump. Kesepakatan yang sekarang ini. Dia mau itu kayak bukan modelnya Obama, dia bahkan mau modelnya Libya. Di mana Gaddafi membongkar fasilitas pengairan uraniumnya untuk diserahkan kepada Amerika Serikat. Udah diserahin, masih dijatuhin juga tuh. Nah, itu yang keinginan kemenangan yang ingin diklaim oleh Trump. Yang kayak model Libya gini. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak semudah itu sih. Susah. Itu menang banyak banget Amerika dari dulu dealingnya ya. Dealingnya tuh gimana ya? Sekarang kalau kita lihat dealing Iran dengan Amerika, win yang diminta Iran aja itu adalah posisi standar sebelum sebelum diserang kan? Jadi ibaratnya yang dia menguntungkan Iran tuh mananya orang sebelum juga baik-baik aja kayak gitu posisinya. Jadi kalau sekarang kita lihat memang para pembuat kerusakan lagi pada pusing. Bagaimana cara untuk memperbaiki narasi mereka di depan khalayak pemilih-pemilih mereka dan juga di mata dunia nih, gitu kan. Trump sendiri secara nggak langsung udah mengakui bahwa Israel sudah dibenci seluruh dunia. Dia ngakuin dari mulut dia sendiri. Dan dia juga ngakuin bahwa Netanyahu ini adalah tersangka. Yang harusnya dihukum. Ya kan secara nggak langsung dia ngomong gitu. Harus di penjara. Ada di penjara. Dia sendiri statement kayak gitu udah. Bener emang mau sama dia. Ya kan dia ngomong gitu kan. Kalau nggak ada bujukan Trump, udah di penjara emang Netanyahu. Iya. Berarti secara nggak langsung dia mau dibatik-batikinnya ngomongnya atau juga mau ditacap lagi ngomongnya, udah keceplos itu dia ngomong. Benar. Dan satu hal lagi bahwa udah jelas mereka ini apa pecah kongsi. Mudah-mudahan kita pikiran, mudah-mudahan Amerika tuh ngebom Israel, mudah-mudahan gitu. Itu pecah kongsi yang paling benar itu, guys. Ya walaupun kondisi sekarang ini posisinya memang Amerika tuh negara yang berada di balik konfliknya 90 negara di dunia yang lain kan. 3/4 negara di dunia ini konflik internal pemerintahannya itu ditunggangi oleh Amerika. Tapi Amerika tuh nggak ada yang bisa jajah. Jauh banget. Ya kan? Dia perang di tempat orang mulu kan gitu kan. Nah itu dia guys, kalau kita lihat memang semua udah dipikirkan dari jauh hari kayaknya. Itu siapa yang mikirin? Saya juga bingung tuh. Siapa sih dulu di zaman apa namanya Columbus suruh nyari lahan itu, siapa yang mikir itu? Siapa orang pertama yang sampai akhirnya cari daerah yang jauh, genosida, ambil lahannya, kemudian genosida negara lain? Itu siapa yang bisa mikir gitu sampai sekarang rencana itu masih berjalan? Ini adalah bosnya para pembuat kerusakan ini. Tapi orangnya siapa yang dari dulu hidup terus nggak mati-mati? Nah itu bingung saya tuh. Kok mereka sama terus ya? Keinginannya untuk menguasai dunia. Kalau sekarang menurut Bang Bizarro nih, impact-nya dari eskalasi ini ke Indonesia ada nggak? Jelas 18.000 tadi. Iya. Ini bahkan sebelum perang loh. Iya. Ini sebelum penyerangan ini kan? Udah naik kan? Udah naik. Apa? Menurut saya potensi yang akan sangat clear kalau kita dalam konteks ekonomi, dolar tampaknya akan terus melesat naik. Bahkan bukan tidak mungkin banyak pengamat mengatakan itu bisa menyentuh hampir 25.000 rupiah. Ya, potensi ini menurut saya
kita berharap memang tidak ingin, tetapi kita orang geopolitik selalu berpikir konsekuensi terburuk, situasi terburuk. Apalagi dengan situasi sekarang, ini kembali kayak ke 28 April nih, 28 Februari nih, situasi sekarang, di mana pertama serang-serangan ke Tenggara Teluk, Iran, Israel terlibat gitu. Ini hampir sama sekarang. Tinggal apakah perang ini akan menjadi panjang? Jadi perang antara Iran dengan Israel. Kalau kita dari yang ada sekarang, Israel tampaknya nggak bisa 100% dikontrol oleh Donald Trump. Dan dia siap untuk melakukan serangan balasan kepada Iran, dan itu sudah dilakukan. Walaupun nyerang hanya petrokimia, gitu ya, tidak belum kita lihat skala besarnya belum muncul kayak gitu. Tetapi kalau kemudian Israel bergerak terlalu jauh, misalkan mengebom fasilitas nuklir Iran, mengebom sipil masyarakat Iran, bukan tidak mungkin Iran kemudian akan merespon akan lebih besar, gitu. Kalau saya lebih besar lagi, dipastikan ekonomi dunia ikut terganggu. Iya. Dan yang khawatirnya, kita diminta berpihak. Dalam arti sama Amerika. Dan nggak mungkin berpihaknya selain ke dia kan? Kalau kita lihat sekarang kan? Kalau kita berpihak ke tempat lain aja, dolar naik kan gitu kan? Iya. Kita gara-gara mau ngambil utang IMF aja kita tiba-tiba 18.000. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi Amerika udah mengatakan dia siap kemudian memperlebar perang ke kawasan Pasifik. Kita nggak ikutan padahal ya, tapi dia ajak-ajak ya. Iya. Guys, jadi kalau kita lihat ini, kalau makin tinggi dolar kita, udah harus siap-siap kita irit-irit expenses ya, dan juga udah mulai lebih hemat lah, guys. Beli produk lokal aja, gue jual sepatu lokal soalnya. Udah gak jelas sekarang. Kalau kita lihat ini udah pasti impactnya akan ada ke ekonomi kita, dan tentunya juga ekonomi kita juga belum ada kejadian perang ini udah bermasalah, ibaratnya masih ada ada kesulitan. Apakah kita masih akan terus bisa bertahan lebih panjang lagi gitu? Dan kita doakan aja solusi-solusi terbaik. Karena sampai sekarang yang dibicarakan dari sebelum perang aja 2 tanker itu belum balik kan? Belum balik kan? Makanya saya usul kemarin. Apa tuh? Malaysia, kenapa kemudian tankernya bisa keluar dari Iran dan bisa pulang pergi? Iran keluar masuk Iran lewat lobi Hamas. Malaysia gitu? Iya. Kok bisa lewat lobi Hamas, bisa keluar dari Hormuz? Kan jauh banget. Enggak, kan Hamas punya komunikasi langsung dengan Iran. Oh, kan sekutunya. Interesting. Ya kan? Kenapa nggak dicoba ya? Itu dia. Karena menurut saya Indonesia perlu mencoba kayak gitu ya, untuk memanfaatkan saluran kelompok Gaza ini untuk bisa melobi pemerintah Iran untuk mengeluarkan kapal-kapal kita yang masih tertahan di dalam. Pertanyaannya, apakah Indonesia mau atau tidak? Oh, gitu. Tapi Malaysia kalau berpihak, dia pihak mana? Ya Amerika kan, kalau Malaysia kan sudah jelas sekarang mereka tuh berlawanan diametrikal dengan Amerika Serikat. Perjanjian dagang aja dibatalkan oleh Malaysia dengan Amerika Serikat. Iya, maksudnya posisi Malaysia kan tegas ya? Iya, kayak gitu. Malaysia tapi dolarnya dinaikin nggak di Malaysia? Malah menguat sekarang. Nah itu gimana sih? Ringgit. Kita tuh gimana? Kita kan temen, nggak usah dolarnya naik, bingung kita. Iya, itu dia. Jadi mesti pakai cara apa gitu ya? Nah, makanya Menteri Keuangan kita lagi kurus-kurus ini kayaknya nih, bingung polanya seperti apa. Dan kemarin kalau nggak salah lagi ngomongin nama ya, Abu Ubaidah habis memberikan pernyataan. Iya. Apa tuh pernyataannya? Iya, dia mengkritik utusan BOP, Mledanov. Dia utusannya dari BOP ya. Kalau salah dulu diplomat Bulgaria. Ya. Yang ternyata Mledanov alih-alih mendukung perdamaian Gaza, fokus kepada gencatan senjata, dia malah mendorong Hamas dilucuti senjatanya. Ya, berarti polanya sama dong kayak keinginan istri Will. Gitu. Makanya kata kelompok Hamas, ini Anda sama aja kayak Israel. Anda mengadopsi pendekatan Israel untuk menyelesaikan masalah Gaza. Gitu. Kenapa bukan Israelnya aja yang disuruh mundur dari jalur Gaza? Ya kan sekarang kan Israel tuh ingin mematok kekuasaan di jalur Gaza sampai 70% menguasai jalur Gaza. Ya, sekarang kan mungkin sekitar 50-60% ya dia kuasai. Seperti di garis kuningnya. Tetapi malah Hamas sendiri yang diminta dilucuti senjatanya. Gitu. Berarti jelas guys, semua konflik di dunia itu awal dari negara itu, Israel itu. Satu, IDF balik aja ke negaranya, kan gitu kan? Iya. IDF balik aja dari Lebanon ke negaranya. Betul. Aman udah dunia. Makanya kan mereka menarik ya. Presiden Lebanon, dia kan mengatakan Iran jangan ikut campur urusan Lebanon. Ya. Presiden Lebanon ya kan? Gitu. Kemudian Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, kenapa Anda tidak mengecam Israel?
yang dia sudah merampas 20% tanah Anda. Oke, punya masalah konflik di Libanon, kita akui kan gitu ya. Tapi memang dalam situasi seperti ini Presiden Libanon alangkah bijaknya juga, dia mengecam dong tindakan Israel yang sekarang masuk ke Libanon, ingin mengcopy paste apa yang terjadi di Gaza kepada Libanon, mematok wilayah garis kuning, itu wilayah yang dikuasai oleh Israel di dalam Libanon. Kenapa itu jadi kejam oleh Presiden Libanon gitu? Sama aja, Amerika nyerang Iran itu karena mengecam tindakan represif atau juga kezaliman pemerintah terhadap rakyatnya kan? Iya, oposisinya. Kenapa dia nggak ngecam Israel sama Gaza? Iya. Kan sama aja. Iya. Itu dia guys. Aduh, padahal secara fakta yang terjadi di lapangan geopolitik ini, kalau menurut HAM atau norm-norm yang sudah yang dibuat oleh mereka sendiri, mereka juga melakukan kesalahan sebenarnya kan. Sebenarnya untuk menghindari konflik dan ketenangan dunia, ya mereka aja para pelakunya. Ujungnya di mereka juga. Cancernya tuh di dia itu, cancernya tuh. Ya guys, kita doain aja, moga sebentar lagi dia ada yang, aduh, Mama Gufron bisa nggak sih nyantet dia? Udah bingung kita mau ujung-ujungnya dia juga gitu ya. Nah, Indonesia kan banyak banget nih dukun santet, ya santet ke sana gitu, matiin, selesai udah, dolar kita turun. Kenapa pada ribut sendiri sih? Wah, terima kasih nih Bang Bizaro nih. Sip. Makin kesini makin kita gila ntar kita kalau kita olah pola-pola di sana, polanya di mereka juga permasalahannya. Dan semoga dalam waktu dekat ya semua akan cepat selesai dengan keadaan ekonomi kita membaik. Ya. Amin. Kita doakan dolar kembali ke 12.000. 6.000 dong kayak zaman Habibie ya. 6.000, cakep banget itu. Itu akan jadi satu berita yang lebih hit dibanding mungkin yang beberapa berita-berita mengenai pilot apa segala itu hilang gitu ya. Oke, kita doakan saja dan Bang Bizaro akan nongol di sini lagi kalau ini eskalasi masih berlanjut. Tolong sebar ke teman-teman semuanya, dan ini adalah Info Fresh A1. Semoga ini akan menjadi kebaikan buat saudara kita yang ada di Gaza. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.